Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Saudara dan saudari, Injil kali ini menggambarkan penerimaan 12 rasul dan misi 12 rasul. Yesus memulai dengan 2 murid yang datang kepadanya, dan kemudian diikuti 2 murid lainnya. Secara bertahap jumlah muridnya meningkat. Lukas menyampaikan kepada kita bahwa Yesus memanggil ke-72 murid untuk pergi bersamanya untuk bermisi. Ayat 13 sampai 15. Seruan untuk bermisi. Yesus memanggil siapa yang ia inginkan, dan mereka pergi bersamanya, dan mereka mengikutinya. Kemudian Yesus menetapkan 12 murid untuk menjadi rekan-rekannya dan untuk diutus memaklumkan Injil, serta diberi kuasa untuk mengusir iblis. Yesus memanggil mereka untuk tujuan pertama, untuk berada bersama Dia, yaitu untuk membentuk komunitas di mana Yesus adalah pusatnya. Yang kedua, untuk berdoa dan memiliki kuasa mengusir roh-roh jahat, mewartakan kabar baik, dan memerangi kuasa kejahatan yang menghancurkan kehidupan orang dan membuat orang menjauhi Yesus. Lalu Markus mengatakan bahwa Yesus pergi ke gunung, dan sewaktu Yesus berada di sana, Yesus memanggil murid-muridnya. Saudara dan saudari, dalam Alkitab, mendaki gunung mengingatkan akan gunung yang Musa naiki ketika ia bertemu dengan Allah. Lukas mengatakan bahwa Yesus pergi ke gunung, berdoa sepanjang malam, dan pada hari berikutnya Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus berdoa kepada Allah agar mengetahui siapa yang harus dipilih. Setelah memanggil para murid, Yesus menciptakan kelompok 12 murid untuk bermisi, sekaligus menandai kelanjutan proyek Allah. Ke-12 rasul perjanjian baru adalah pengganti ke-12 suku Israel. Dengan demikian, komunitas pertama perjanjian baru muncul, sebuah komunitas teladan yang secara bertahap tumbuh di sekitar Yesus selama 3 tahun karyanya. Saudara dan saudari, pada mulanya mereka hanya berjumlah 4. Tidak lama setelah itu, komunitas Yesus semakin meningkat seiring misi yang sedang berkembang, meluas ke kota-kota dan desa-desa di Galilea. Ada satu masa ketika mereka tidak memiliki waktu untuk makan atau beristirahat. Itulah sebabnya Yesus ingin memberi murid-muridnya istirahat dan menambah jumlah utusan para pewarta Injil. Saudara dan saudari, melalui cara ini, Yesus berusaha untuk mempertahankan tujuan ganda dari panggilan, untuk berada bersamanya
dan untuk pergi bermisi. Lalu ayat 16 sampai 19. Ayat 16 sampai 19. Daftar nama ke-12 rasul. Segera setelah itu Markus memberikan nama ke-12 rasul. Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang ia beri nama Boanerges, yang berarti putra-putra guntur, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, orang yang akan mengkhianati Yesus. Sebagian besar nama ini berasal dari Perjanjian Lama. Simon adalah nama salah satu putra Yakub. Yakobus sama dengan Yakub. Yudas adalah nama putra Yakub yang lain. Matius juga menyandang nama Lewi yang adalah putra Yakub yang lainnya. Dari 12 rasul, 7 rasul memiliki nama yang berasal dari zaman para bapa bangsa: Simon, Yakobus, Yudas, Lewi. Hanya ada satu yang memiliki nama Yunani, yakni Filipus. Ini akan menjadi seperti dalam sebuah keluarga, di mana semua memiliki nama zaman dahulu dan hanya satu yang memiliki nama modern. Hal ini menyingkapkan kehendak untuk mengubah sejarah dari awal. Seperti para rasul, kita masing-masing disebut oleh Allah dengan nama kita. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Berada bersama Yesus dan pergi bermisi adalah tujuan komunitas Kristen. Bagaimana kita mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.